Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Dengan memanjatkan puji syukur pada Allah, iqoli alhamdulillahirabbil alamin, mari kita memulai ngaji kita pada siang hari ini, sore hari ini, dengan kitab Maqasidul Riayah Syekh Izzuddin bin Abdussalam yang dikarang di abad ke-6. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat-sahabat saya yang saya cintai, saya banggakan dan saya hormati dari berbagai komponen, mari kita mengulang sedikit kemarin. Ada dua istilah di dalam bab kelima faslun khamsah itu, yaitu tentang jahil, dan yang kedua adalah maghrur ghiratuhu. Jadi orang yang dikatakan jahil dalam bertakwa, bodoh dalam bertakwa, dan dua juga adalah yang terperdaya di dalam takwanya itu terperdaya. Nah, karena itu saya akan melanjutkan yang kemarin itu, lebih bicara tentang siapa yang orang bodoh. Inti cirinya kan tiga: merasa dekat dengan Allah padahal dia itu adalah jauh, merasa dia itu iqbalun ilallah, menghadapkan diri pada Allah padahal dia membelakangi, ya. Dan yang ketiga adalah dia adalah mu'tamidun, ya, dia merasa dia itu bersandar pada Allah padahal sesungguhnya dia bersandarnya pada makhluk. Nah, ini orang yang bodoh, ya, merasa dekat tapi jauh, merasa bersandar tapi memindahkan pandangan ke yang lain, merasa kita itu menghadapkan diri pada Allah tapi ya, hadapan kita adalah kepada Allah. Intinya orang seperti ini adalah orang yang merasa amalnya banyak tetapi sesungguhnya zom nanti di yaumil akhir. Dan ini kita harus hati-hati di dalam mengukur terhadap apa yang sudah kita lakukan dan apa yang kita persiapkan. Jadi intinya itu orang yang dianggap bodoh, dan moga-moga kita tidak mengalami hal yang serupa di dalam bertakwa pada Allah. Saya lanjutkan para salikin rahmatullah wa qala musannif fi hadzal kitab wa nafa'u bihima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falya'dil illa taqwal ain bi fi'li ma'muratiha wastinabi munhiyatiha fa inistaqamat 'alal amri wan nahyi fi jami' dzalik wa lam yaslamu lahu dzalik falya'dil illa min yadin sahihi wa ma'muratihi. Jadi intinya ini satu aja kalimat terjemahan pengertian lepasnya. Jadi kalau kemarin sudah kita hitung, kita harus muhasabah lisan kita untuk apa, maka kita fa'yatil ila taqwal ain, maka kita berpindah ke mata kita. Apakah kita itu adalah sudah pada istiqomah amrun wan nahi.
Jadi apakah kita itu sudah mata kita itu sesuai dengan perintah Allah dan apa yang dilarang. Nah, setelah itu kita pindah ya min hayati sa'ihi wa muradi. Kemudian perpandangan kita. Ya. Apakah kita itu sudah betul-betul memandang hal yang memang boleh dipandang atau yang haram-haram yang kita pandang. Padahal yang indah-indah itu biasanya yang nikmat, tapi justru dilarang. Nah, fa'in al ma'nau qa'imun bi dzalifiha wa ma'andar dalil falyatib ila batsiyati. Nah, setelah itu Anda merasa tangan udah bagus, lihatlah sampun ya pendengaran ya, maka pindah ke yati tangan kita ya. Falyatib istiqomah maka harus juga istiqomah tangan kita itu ya terhadap apa amrun wa nahyun juga ya. Setelah itu kita pindah kepada fi jamil dzalik ma'rud dzalik fala ya'til ila masyirizli. Setelah itu rijlun kita ya berjalan ke mana ya, mau berjalan ke tempat ibadah, ke menyembah pada Allah, atau ke tempat maaf ya ngabuburitnya ke pantai ya, cuci mata atau mencari makanan sambil ngobrol, yang kemana atau alhamdulillah kita ngabuburitnya ngaji. Nah ini jadi kaki kita bi amri wan nahi kadzalik ya. Jadi seluruh panca indera itu kita lakukan. Jadi para salikin, Imam Ghazali membagi 4 yang ada di dalam diri kita itu qalbun ya, kemudian nafsun ya, wa ghadab ya, nafsun itu nafsunya dan dignity marahnya itu. Yang keempat adalah khawais panca inderanya tadi yang saya sebutkan tadi, dan yang kelima itu aklunnya. Nah, aklun ini menurut Imam Ghazali mau ikut siapa? Karakternya bahaim binatang, ya shiba yang pemangsa antar dunianya, artinya hewan buas itu, singa, macan, ya, ular, ya, dimangsa semua, atau juga malaikat, tinggal pilih 5. Nah, setelah semua panjara itu, maka ditutup oleh Syekh Izzuddin, summa ila batnihi wa farjihi kadzalik. Kemudian setelah itu kita tolehkan muhasabah kita itu batnihi, perut kita. Apakah kemasukan yang haram, apakah yang syubhat, atau insya Allah alhamdulillah yang halal. Oke, dan kita jangan sampai dinamakan hubul butun. Jadi hambanya perut, bukan hambanya Allah, tapi hambanya perut, pengejar kuliner. Nah, itu namanya hubul butun, Abdul Butun ya. Jadi dia itu adalah hambanya perut ya. Dan yang kedua juga kunci kalau itu pada takwa adalah wa farjihi kadzalik, dan juga alat kelamin kita. Jadi dengan demikian berat kalau kita mengintrospeksi terhadap sesungguhnya apa sesungguhnya takwa kita benar atau tidak, itu ini masih dalam hal takwa dalam arti jawarih loh ya, belum batin. Nah, sekarang kita mulai yang batin. Wa qala musannif fi hadzal kitab, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa in dzanna istiqamata fi dzalika jamil au ba'dihi fala taqranna bidzalik falyanzur ila qasdihi bi ta'atih hal arada bi kulli wahidatin minhunna wasallahu subhanahu wa ta'ala amla. Fa in syafallahu dzalik wa ma'azza syafa'ahu falyanzur hal ajabi nafsi fara'annahu li ajli ta'ati khairun min ghairi. Fa in danna istiqomah, kalau kita itu sudah menduga yakin istiqomah ya,
Bismillah, insya Allah saya itu istiqomah. Mata, telinga, mulut, kaki, ya, pandangan, hati, perut, semua kita sudah terjaga. Fa'in dan fidalik, kalau kita sudah berjumpa dan semua itu, maka di sini ya istiqomah fidalik jami'an au balihi fala yaktaronna bidalik. Kita tinggalkan, jangan terperdaya. Ya, wah hebat saya ini itu. Ya, maka di sini disebutkan fala yaktaronna bidalik. Maka jangan Anda terperdaya dengan itu semua. Dan ini mengapa ada dua di dalam bab ini adalah tentang faslun mengenai jahil dan yang kedua adalah yahtaronna mengenai tentang keterperdayaan. Oke, ya. Fal yang zur ila qasdi jami' ta'ati, maka Anda harus ya melihat fal yang zur, maka Anda harus melihat ila qasdihi dari semua makosidnya, tujuannya, niatnya. Bijami ta'ati dengan semua taatmu itu niatnya apa? Lillahi ta'ala, lil jabatan, lil insan. Ya, sholatnya itu adalah untuk mertua, katakan, misalkan yang muda-muda dulu, ya, meraih hati, ya, harus kita lihat, ya, ila qasdihi bijami ta'ati. Anda harus lihat tujuannya apa, harus kembalikan, ya. Disebutkan hal aroda bikulli wahidatin min hunna wasawsatah. Apakah Anda itu ya aroda harus dilihat semua bikulli, berharap semuanya itu wahidatin, satu persatunya, min hunna, telinga, mata, kemudian itu wajh Allah Ta'ala hanya kepada wajhun subhanahu wa ta'ala. Ini pengertian wajah di sini dan bukan Allah itu punya wajhun, punya wajah seperti kita, tapi dan ya wusul ilallah itu kita akan ketemu dalam hal seperti ini, ya. Amlah atau tidak, Anda harus tahu persis, harus diopen innama a'muru binniyah, segala sesuatu itu adalah dengan niat, ya. Itu semua harus kita lihat. Tapi pertanyaannya, fa in safalahul dzalik, ya sekarang ini pura-pura, bukan pura-pura, kita merasa fa in safalalik, apabila kita tidak merasa, jika telah jelas fa in safalahul dzalik, maaf, fa in safalalik, kalau kita sudah merasa itu semua, ya wa ma'azza safa'ahu fal yandur hal a'jaba bi nafsi. Berat lagi ya. Kalau sudah merasa, maka di sini Anda dilihat wa ma'azza safahu fal yandur hal ajab, apakah Anda ada ujungnya. Berat lagi ini ya. Jadi dihitung lagi. Kalau sudah urusan tasfiyatul qalbi wa tazkiyatun nafs itu di sini. Kita merasa tapi suruh lihat lagi. Hal aja benar, apakah Anda di dalam dirimu itu adalah ada ujubnya. Faru'a annahu li ajali ta'ati khairun min khairi, sehingga kamu itu terlihat li ajli ta'ati, taatmu itu, ibadahmu itu khairun min khairi, lebih baik dengan orang lain. Nah, itu namanya ujub, ya. Amla, jika telah jelas, ya, Anda merasa tidak ada ujub, tidak ada ujub, saya lillah, tidak ada membanggakan diri. Fa illam yanafsahu khairan bi fi sa'in min ta'ati, ya, kalau sudah Anda tidak yaro nafsu dirimu itu adalah khairan min ghairi, ya, maaf, yaro nafsu khairan min ghairi fi sa'in min ta'ati, ya. Selanjutnya Anda dilihat fal yandur hal takabur, apakah ada lagi takabur. Tadi ujub itu adalah membangga-banggakan terhadap amalnya di hadapan orang lain. Kalau sudah ujub, ya, dan takabur,
itu berarti Anda tidak, kita bukan Anda yang maaf, termasuk saya, kita semua ini adalah tidak ingin mendapat penghargaan Allah, tetapi penghargaannya adalah sesama manusia. Ya, ala ibadillah bisa berdari, sehingga dengan demikian maka kita itu bisa menyebabkan ibadah Allah bisa berdalik. Itu bisa dijadikan kita itu bisa lihat ini jelas atau tidak jelas. Amlam, ya, kalau Anda merasa telah jelas, ya, fa in syafalahu dzalik wa ma'aza ayyaskuna yaqdur hal yas asnada istiqomah. Apakah Anda juga sudah istiqomah? Ya, hal asnada istiqomah ila azmihi wa hasmihi wa nasabi dzalik. Dan semua itu istiqomahnya itu adalah dilakukan azmi teguh wa hasmihi, atau dia itu merasa mempunyai tekad dan teguh amnasaba dalik ila Rabbi subhanahu, sehingga semua amalnya itu betul-betul dinisbatkan dalika, semuanya itu hanya Rabbihi subhanahu, hanya pada Allah. Jadi satu, tidak boleh ujub, tidak boleh takabur, harus istiqomah, harus betul-betul kuat di dalam hatinya hanya pada Allah. Fa in safalahu dalik ma'izzati wa nadri fadhul hal a'jabathu nafsu bidzalik. Maka dengan demikian, ya, apabila itu semua kamu merasa telah jelas, perhatikan berikutnya, fadhul hal adalah Subhanahu wa ta'ala bihadits teman, apakah kamu itu mengamalkannya itu rutin, istiqomah, amla atau tidak. Karena itu yang namanya orang istiqomah itu lebih baik daripada mencari karomah. Al-karomah, al-istiqomah itu khairu min alfil karomah. Jadi yang penting istiqomah. Nah ini fa in safat lahu hadil ahwal muta'allaqati bis ta'ati fandur fi ma'asi ukhra. Kalau sudah seperti itu, ya, fa in safat lahu hadil ahwal muta'allaqati bi ta'ati fandur fi ma'asi. Kalau sudah seperti itu, maka dengan demikian yang terakhir Anda harus perhatikan maksiat-maksiat yang lain. Ada enggak maksiat hati yang lain? Ya, ahwal wal mutaqatu bi ta'ati faldur fi ma'asi ukhra hal tadru min qalbuhu am lakal hasad. Yang terakhir, ada enggak hasad? Ya, pertama tidak boleh ujub, tidak boleh takabur, dan harus dinisbahkan pada Allah, dilakukan hanya dengan cara istiqomah. Yang terakhir itu tidak boleh SMS, hasad. Hasad itu seperti biasa kan? Ya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Oke. Nah, wassamawati iradatil uluwi fil ardi. Setelah itu Anda merasa hatinya bersih, ya, wa iradatil uluwi yang paling tinggi fil ardi, di dalam dunia. Ya, ini berarti Anda, kita semua melecehkan orang lain. Jadi pandai kata, kesimpulan para salikin, sahabat-sahabat saya, inilah penyakit hati. Penyakit hati hanya bisa dibersihkan melalui zikir. Allah bizikrillah tatmainul qulub. Ya ayyuhalladzina amanu dzikran katsira. Hanya dengan zikir itulah hati kamu menjadi bersih dan tenang. Hanya karena zikir itulah Anda harus melakukan zikir sebanyak-banyaknya, menyebut nama Allah, 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 Allah. Jadi kalau kita bisa menghindari tadi,
tidak ada ujub, riya, takabur, hasad. Kita lakukan itu hanya niat yang benar. Kita lakukan istiqomah, dinisbahkan hanya pada Allah. Itu berarti kita adalah orang yang tuflihu, orang yang beruntung. Tetapi kalau tidak, maka kita adalah orang yang yaftaronna tidak bil taqwa. Orang ini adalah terperdaya dalam takwanya. Dengan demikian para salikin, kita sudah menyudahi 2 substansi yang ada di dalam bab kelima ini, yang disebut dengan bab faslun fi ta'rifil jahil wal maghruri ghirratuhu. Faslun, fasal fi ta'rif yang menerangkan, yang mendefinisikan mahwa jahil dan mahwa maghrurin. Siapa orang yang bodoh dan siapa orang yang terperdaya. Dan ini moga-moga kita semua dijauhkan dari semua 2 penyakit hati yang ada, yaitu disebut dengan jahil dan disebut dengan orang terperdaya. Saya ulang, orang yang kalau yang jahil tadi, orang yang terperdaya tadi. Orang yang jahil itu gini, orang yang bodoh, merasa pintar tapi bodoh, merasa dekat dengan Allah tapi jauh, merasa menghadap dengan Allah tapi bahasa Jawanya itu melengo ya, melengos ya, merasa menghadapkan kepada Allah padahal dia membelangkangi, merasa bersandar pada Allah tapi bersandar pada jabatan, pada dunia, pada manusia. Itu orang bodoh. Karena apa? Orang bodoh inilah yang nanti zaum di kemudian hari. Karena orang yang terperdaya inilah nanti zaum amalnya di kemudian hari. Jadi dengan demikian tazkiyatul qalbi wa tazkiyatun nafs wa tasfiyatul qalbi wa huwa bidzikrillah. Dan zikir secara simetris dengan hormat itu dilakukan dengan cara tarekat. Alhamdulillah, terima kasih. Moga-moga pertemuan ini mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.